welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel ML alias Mega Lapar atau Mega yang selalu lapar. Kali ini Mega Lapar masih dengan segmen ya. Segmen apa segmen? Segmen. Oh, dengan segmen Mega Lapar. Mega Lapar Asmara. Tepuk tangan dulu dong. Seperti biasa, Mega Lapar Asmara akan mendatangkan pakar asmara yang hits, terkece, teroke, terbanget, dan teroke. Ya, seperti biasa, siapa lagi kalau bukan Bob Teguh. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Bagaimana dengan kehidupan realita percintaan di dunia Selalu kita? Ya, selalu gagal. Selalu gagal. Di dunia peselatan minggu ini bagaimana? Ya karena kan kegagalan itu adalah guru terbaik. Oke, betul. Ya kan? Jadi pandang seorang pakar asmara itu bukan berarti dia monoton. Bukan berarti terus continue dengan satu perempuan, bukan. Oke. Kalau berganti-ganti berarti dia adalah orang yang mempunyai pengalaman banyak. Oh, kirain kalau berganti-ganti dia seperti ular berbisa, luar leor masuk. Karena setia itu beda tipis dengan monoton. Oke. Monoton itu beda tipis dengan tidak banyak selera. Jadi gimana? Ya, artinya dengan banyaknya pacar gitu ya, itu adalah sebuah perjalanan, ya sebuah perjalanan. Kalau sebuah perjalanan masih oke lah ya, sebuah kesuksesan, Edan. Sebuah kesuksesan, Perjalanan kesuksesan. Biasanya orang yang bilang begitu selalu gagal. Harus gagal. kan biar banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Kalau berhasil nggak bakalan ada yang harus dibicarakan. Oke. Satu-satunya kan dia akan berbicara aja. Ya. Dia akan berbicara tentang kegagalan. Maka ada beberapa kan yang bicara bahwa kegagalan itu adalah guru terbaik. Kegagalan adalah guru terbaik dan kunci kesuksesan. tapi sampai saat ini belum ada kesuksesan ya? Nyaris lah. Oh, nyaris. Nyaris. Ya. Bagaimana tentang kehidupan manusia jika memiliki rasa cinta yang berekspektasi tinggi? Ya pada prinsipnya memang harus punya ekspektasi ya, punya harapan yang besar gitu. Tapi dalam rumus cinta itu keberhasilan dalam berekspektasi itu adalah ketika kita bisa membangun keseimbangan. Ketika kita bisa mencapai pada tujuan yang kita inginkan. Capaian yang sebenarnya itu ketika bisa dicapai bersama pasangannya. Tapi kalau misalkan salah satu pasangan yang misalkan kita nih, kita tuh berekspektasi tinggi untuk misalkan setiap pacaran pasti akan ada komit untuk jenjang ke pernikahan. Terus si komit itu si ekspektasi itu tidak ada, bagaimana ini? Tidak tercapai. Tidak tercapainya. Itu sebuah kegagalan tentunya. Salah satunya? Ya, tidak ada sinkronisasi antara kedua belah pihak, di mana kedua-duanya tidak saling mengisi gitu. Yang satu mungkin bisa saja ingin enaknya gitu. Makanya gini, pernah saya bilang ini, misalkan ini, kan ada kadang-kadang laki-laki atau perempuan bilang bahwa cintailah aku apa adanya. Gitu. Menurut saya juga itu adalah kalau laki-laki yang mengucapkan itu sama dengan dia itu kibar bendera putih, menyerah. Oh itu? Iya, karena gini, cintailah aku seperti apa yang kamu inginkan. Misalkan kamu pengen mobil, ya. Beli. Ngeri ya? Iya kan? Pengen motor, beli. Gitu kan? Pengen Rolls Royce misalkan, nggak kebeli. Putusin, udah di luar ekspektasi. Tapi setidaknya saya tidak menyatakan bahwa cintailah aku seperti apa adanya. Artinya itu menyerah. Cinta itu yang sebenarnya adalah membangun energi positif, di mana si laki-laki atau si perempuan akan berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya. Cewek misalkan, dulu di era tahun 90-an itu ada semacam latah di mana perempuan yang tidak memasak itu seksi gitu. Aku mah udah nggak bisa masak.
nggak apa-apa gitu ya, karena memang banyak saat itu teh dituntut laki-laki secara tidak langsung untuk bisa mencari nafkah lebih gencar gitu, mempunyai perempuan yang benar-benar seratu-ratunya. Diam di rumah seperti burung hiasan. Jadi berkicau aja gitu. Dulu di era tahun, makanya kan figur yang dimunculkan juga kan boy anak sekolahan. Jadi yang bersih, soleh, kaya raya, ganteng, berpendidikan, gitu. Nah, yang sebelumnya seperti yang pernah dibahas kemarin ada yang disebut dengan Ali Topan, kan penampilannya tapi gangster lah kayak gitu, pemberani, anak jalanan gitu. Terus yang berikutnya ada proses degradasi dari urakan banget ke orang kampung sederhana naik sepeda, Gali dan Ratna. Ali Topan, Gali dan Ratna. Setelah Boy. Gali Ratna si Boy. Setelah si Boy ada apa dengan cinta era tahun 2000-an. Boy itu era tahun 90-an. Gali dan Ratna era tahun 80-an. Ali Topan itu era tahun 70-an. Sekarang lagi itu, tapi sekarang ada persaingan figur lah. Karena invasinya model-model gaya-gaya Korea gitu kan, putih-putih gitu. Yang gitu. Tapi ya itu soal selera lah. Tapi aku nggak suka loh kayak misalkan, emang aku suka Korea, tapi kalau misalkan di dunia nyata gini tuh kayaknya halu banget kalau misalkan kita seorang anak Bandung gitu suruh anak Korea, bener nggak sih? Ya, selera itu semacam ini, lapar panon. Apa-apaan aku mah. Iya, kayak pada saat puasa gitu ya. Siang hari teh asa pengen ini enak, begitu dicobaan nggak enak gitu. Pas buka teh enak kayak gitu. Lapar mata aja, jadi prestis aja kalau gua tuh deket dengan orang yang lagi tren gitu. Terus bagaimana tentang keadaan cinta yang manipulatif? Ya, Soalnya kan banyak ya sekarang kayak misalkan cinta-cinta manipulatif itu. Jadi kayak misalkan cowok itu ngedeketin cewek karena ada sesuatu yang dia incar gitu kan. Banyak kan, atau pula sebaliknya cewek pun juga begitu. selama mencoba untuk manipulasinya dalam pengertian positif, seperti dengan sate, kan? Tak kala dia dipotong kambing, ya misal kambing dalam posisi utuh, kamu bayangkan guling kambing sebesar itu gitu, terus dimakan bareng-bareng kan nggak oke. Kebayang kalau terus tiba-tiba kayak barbar gitu, makan kambing utuh gitu, atau kayak barbar gitu, pasti dipotong. Nah ini upaya yang menarik, dikasih topping gitu kan ya, itu kan dikamuflase, rasanya juga jadi berimbang. Selama itu proses mengkamuflasenya adalah upaya untuk menuju sesuatu hal yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengkamuflasenya adalah sebuah kebohongan, tentu akan menjadi beban dirinya sendiri. Yang orang yang mengkamuflasenya. Iya. Oke. Dan yang terkamuflasenya bodoh ya teman, berarti kan bisa kebohongan kan gitu. Iya. Tapi kan kebanyakan kalau misalkan cewek-cewek ya, kadang si cewek tuh emang kayak ya udahlah. Kebanyakan kan cewek tuh berpikirnya selalu positif karena dia tuh berperan oleh perasaan gitu. Berbeda dengan laki-laki. Ya. Berarti kalau begitu cewek-ceweknya aja yang bodoh gitu. Tapi memang cewek kan kecenderungannya ingin selalu berpenampilan dengan aksesoris lengkap. Iya kan, pakai gelang, kan, anting, ya kan, cincin gitu. Begitupun ketika dia ya, mempunyai pasangan, dia harus pantas dibawa ke kondangan gitu. Si cowoknya. Iya, harus pantas gitu. Jadi harus lucu ya gitu, menarik, terus jadi kebanggaan ketika jalan bareng gitu atau difoto bareng. Saya tuh nggak pernah, pacar saya semua tidak pernah mau difoto bareng sama saya. Iya. Kasihan anjir. Iya bener. Kenapa? Karena jelek? Bukan. Karena saya di mata mereka Terlalu ganteng. karismatik. Oke. Anjay. Iya kan? Ngeri dong. Iya, tidak lucu saya, tapi karismatik gitu. Jadi kalau karismatik kan begitu difoto kayak dosen dan mahasiswanya gitunya. Aku nggak berhenti ketawa ini. Iya. Iya kan gitu. Jadi mereka agak enggan. Tapi di belakang layar dia amat sangat mengagumi saya karena karismatik. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak menjaga kebanggaan pacarnya gimana dong? Ya pacarnya malu dong. Oh gitu. Masa Kasian ya? kan gitu. Iya. Iya.
Tapi memang ada, ya kan gini, sekucel-kucelnya seseorang kalau memang ditata dengan baik itu ada sisi kerennya. Oh gitu, ada. Iyalah. Oh gitu. Ayah saeutik mah. Oh gitu. Aku baru tahu kalau aku mikir ya jelek udah. Yang jadi jelek itu adalah orang nih. Orang banyak uang. Bisa kebeli apa-apa, tapi mengkomposnya tidak benar, ya jelek. Jelek itu bukan berarti sesuatu yang sederhana. Jelek itu adalah ketidaktepatan. Kalau misalkan berpenampilan, ketidaktepatan berpenampilan, kan bisa jelek. Iya benar sih. Pasnya tuh Udah tepat ya benar. Gitu. Jadi jelek itu bukan sesuatu yang terlahir. Gitu. Jelek itu adalah sesuatu yang tidak tertata. Terus? Gitu ya. Jangan terus-terus. Iya makan dulu Om. Masa udah tadi? Apa? Cuma satu aku udah habis sempat. Kehilangan pertanyaan kan? Iya, kehilangan pertanyaan. Karena apa yang kita obrolin itu lupa. Iya. Ya. Yang kembali ke yang tadi bahwa seorang laki-laki jangan pernah mengucapkan kepada pasangannya cintailah aku seperti apa adanya. Ya. Sebaiknya cintailah aku seperti apa yang kamu mau. Berarti kalau misalkan pacar aku, kamu tuh harus kurus gitu ya. Kurang nanti kudu peot gitu. Harus. Anjir, Harus. maneh ganteng, aing kudu peot. Perjuangan. Loh, nanti ketika kamu artinya kan sekarang tinggal kamu bayangkan ketika dia mencintai kamu, dia akan terjebak pada sebuah perasaan di mana dia tidak bisa mencintai yang lain. Kan dia sudah termiskinkan asmaranya. Oh gitu. Iya. Berarti dia miskin ya? Iya, Kalau miskin gitu. asmara karena hanya mencintai kamu. Benar. Aku kan Kalau aku kalau misalkan udah kurus kan aku enggak ya. Siapa Iya. tahu nanti kalau misalkan udah kurus mah banyak yang lain. Iya, Bener nggak? makanya mencintai seseorang tuh jangan dengan ekspektasi penuh. Secukupnya aja gitu. Gitu, secukupnya aja. Sih bager selesai. Gitu. Iya, nanti kan dikombinasikan dengan yang lain gitu. Ya, kalau saya pribadi tentu memilih perempuan yang setia lah ya. Iya. Kalau misalkan perempuan juga akan memilih laki-laki yang setia lah. Iya. Berarti yang tiap tikungan ada Ya itu mah bajingan lah. Bukan bajingan. Dia tidak pintar menyimpan rahasia. selama tidak ketahuan lo ya. Iya. Ya udahlah ya gitu. Jawablah bagaimana menjawab sesuatu untuk menyenangkan pasangan kita. Jangan kecewakan dia gitu. Betapa istimewanya saya menghadapi seorang perempuan adalah dengan menjawab sesuatu hal yang membahagiakannya.